Saudara-saudari, selamat pagi. Kita melihat 1 Raja-Raja pasal 21. Kita terus melihat tentang Raja Ahab. Satu raja yang spesial sekali. Karena di Alkitab menerangkan begitu banyak pasal menerangkan tentang Ahab, lebih dari 6 pasal yang melambangkan orang ini mempunyai arti yang sendiri, wakil tersendiri, dan juga menjadikan kita sebagai peringatan bagi kita dan pertolongan dalam hidup kita. Saya memberikan orang yang tidak taat pada Tuhan ini dengan tema kekuasaan lebih besar, bahaya lebih besar. Ayat pertama dikatakan, hari ini Pastor Joshan yang menyampaikannya. Ayat 1. Sesudah itu terjadilah hal berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana Ahab, raja Samaria. Sebelumnya dikatakan di pasal sebelumnya Ahab melepaskan Raja Aram. Di sini terjadi lagi satu hal yang mengenai kebun anggur. Pasal 21 ayat 1 dikatakan, di ayat kedua dikatakan, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggur itu supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku, sebab aku memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Awalnya Ahab tidak merebut kebun anggur ini dan juga tidak membunuh Nabot. Lihatnya satu yang biasa dan dikatakan akan mengganti kebun anggur yang lebih baik kepadanya. Dilihat dari awal itu suatu yang baik, tetapi karena perkara ini akhirnya merebut nyawanya. Pada saat dia berkata demikian, tentu Nabot tidak mau. Di ayat ketiga dikatakan, jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberi milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Nabot tidak menjualnya, karena ini adalah peninggalan dari nenek moyangnya. Karena ada tanah atau milik pusaka, ini adalah peninggalan nenek moyangnya, maka ini tidak dijual. Bagi Nabot bukan hanya demikian, juga ini ada sangkutan dengan agama, karena aku yang menyembah Tuhan. Karena Tuhan berfirman bahwa tanah ini tidak boleh dijual. Dan juga tidak boleh, Tuhan telah berfirman tidak boleh mengambil batas milik orang lain. Jangan berpikir untuk mengambil tanah orang, tempat tanah orang, atau menyerobot tempat tanah orang lain. Sebab bagi orang di kitab Imamat pernah dikatakan bahwa mereka yang mengambil tempat tanah milik orang atau menyerobot milik tanah orang itu akan mendapatkan kutukan. Di ayat keempat itu reaksi Ahab setelah mendengar jawaban dari Nabot. Lalu masuklah Ahab ke dalam istana dengan kesal hati dan gusar karena perkataan Nabot. Ini mungkin waktu malam mau makan malam, dia tidak keluar makan. Kemudian istrinya di situ mencarikan dia dan bertanya, mengapa hatimu kesal?
mengapa kamu tidak makan, dan hatimu kesal dan gusar. Cara penerangannya kita melihat itu satu yang spesial sekali. Di ayat ke-6 dikatakan, tidak akan kuberikan kebunmu kepada anggurku itu. Perkataan ini tidak sama dengan perkataan Nabot yang di depan. Di depan dikatakan, kiranya Tuhan menghindar aku daripada memberi milik pusaka nenek moyangku, karena Tuhan. Karena di sini sampai di ayat ini dikatakan, tidak akan ku berikan kepadaku kebun anggur itu. Tidak dijelaskan karena Tuhan menghindarkan untuk menjual milik pusakanya. Ahab, dia tidak mendengar apa alasannya untuk dijual atau tidak. Yang dipikirkan, yang ingin ku dapatkan tidak bisa aku dapatkan, maka di situ dia kesal dan gusar. Dia itu seperti anak kecil pada waktu anak kecil dia mengguling-guling di tanah, seperti anak kecil yang tergantung dalam hatinya, ya apa yang dia inginkan harus didapatkan. Kemudian di ayat ke-7 dikatakan, istrinya, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah dan makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Perkataan ini sesungguhnya punya lagaknya sendiri. Bukankah kamu raja Israel, kamu mau berbuat apa saja kan boleh. Ini kita harus perhatikan pada saat kita melihat agama atau dari hukum, terhadap hukum-hukum ada bentrokan, atau agama atau dari pendapatan dari otoritas berbeda, maka akan datang penindasan. Dan bagi orang yang menyembah Tuhan, bagi seorang pemimpin itu malah berlawanan. Pada saat hukum dan keputusan berlawanan terhadap hukum Taurat atau terhadap keputusan berlawanan, maka akan datang bentrokan, dan di sini akan bisa menimbulkan kutukan atau akan mendapatkan penindasan. Kalau kamu yang ditindas, kamu harus hati-hati, karena mohon Tuhan untuk memberimu hikmat. Mungkin mungkin pada saat itu kamu tidak menang, tetapi kamu di akhirat akan diingatkan. Dan juga jangan menggunakan pikiran sendiri, sebab di dalammu ada Tuhan. Dan dikatakan seperti di ayat ini, karena oleh perkataan Isabel maka Ahab terpengaruh. Kemudian Isabel menggunakan atas namanya Ahab menulis surat, memeteraikan dan mengirim surat kepada tua-tua dan pemuka-muka yang diam di sekota dengan Nabot. Dalam surat itu dikatakan demikian, supaya mereka berpuasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Demikianlah
kita melihat bagaimana akhlak dari orang-orang ini, kemerosotan akhlak dari manusia. Karena seorang yang tidak berani karena dia taat pada Tuhan, karena dia tidak melanggar akan peraturan ini, maka dia di kota ia dibunuh. Seperti mengaku dosa kemudian dibunuh. Bagaimana menggunakan pura-pura puasa kemudian membunuh orang yang taat pada Tuhan. Kita terus melihat di ayat 13. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang Dursila itu lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempar dia dengan batu sampai mati. Kita melihat di ayat ini Nabot dibunuh sampai mati dengan batu. Dia dilempari dengan batu sampai mati. Seharusnya ayah mati warisannya itu ada padanya, tetapi pada saat anaknya dibunuh, bagaimana warisan ini? Maka warisan ini atau tempat ini akan menjadi milik pemerintah. Dengan cara ini maka Nabot dibunuh. Ayat ke-14 itu juga punya arti. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempar sampai mati. Surat itu menggunakan nama Ahab dan juga memeteraikan dengan materai raja yang dikirim kepada tua-tua dan pemuka-pemuka Israel. Mereka mengira ini adalah karena ini adalah perintah raja, tetapi ini adalah perintah dari Isabel. Jadi kita di sini bisa merasakan pengaruh Isabel mempengaruhi seluruh negara. Dan lagi pula para tua-tua dan pemuka-pemuka menghadapi keadaan demikian, apa yang mereka harus lakukan, apakah harus melakukan atau tidak, tetapi mereka melakukan. Demikian juga para tua-tua juga akan menghadapi penghakiman. Kamu juga merasa kalau raja juga akan menghadapi penghakiman. Selain itu juga Isabel dan juga para orang-orang Dursila yang melakukan saksi dusta, mereka akan menghadapi penghakiman. Pada saat menghadapi peraturan atau dengan agama mendapatkan pemberontak, lagi bentrok, jangan mengira kamu sebagai para tua atau kamu mengatakan aku tidak tahu bahwa ini istriku melakukannya, tetapi semua harus bertanggung jawab. Kemudian Isabel di ayat
melakukan apa yang ingin dia lakukan. Di ayat ke-16 dikatakan, segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Rizkiel itu, dan mengambil kebun itu menjadi miliknya. Ahab tidak peduli bagaimana dia mendapatkan kebun anggur ini. Tidak peduli apa alasannya. Pokoknya tidak kasih, tetapi sekarang boleh. Apa alasannya dia tidak mau tahu. Di sebelumnya dikatakan, ambillah kebun anggur itu. Ahab tidak peduli, yang penting dalam hatinya pokoknya dia mau akan kebun anggur ini. Ini adalah masalah dari Ahab, dan juga permasalahan bagi kita setiap orang. Kemudian datanglah Elia. Bagaimana firman Tuhan di atas dikatakan di situ kepadanya, begini katanya kepada, demikianlah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Ini dikatakan kepada Ahab. Kita melihat para orang dulu itu, mereka bersepakat untuk juga untuk membunuh Nabot. Sepertinya semua itu adalah karena yang dilakukan itu atas perintah dari para tua-tua, tetapi sesungguhnya itu adalah yang datang dari Isabel. Maka di sini dikatakan Tuhan berfirman, engkau telah membunuh dan merampas juga. Di sini Tuhan melihat perkara ini adalah sama. Kemudian di situ mendeklarasikan akan penghakiman. Maka dikatakan pula padanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, disitulah juga anjing akan menjilat darahmu. Ini adalah penghakiman. Karena engkau telah membunuh orang di sini, maka kamu pun akan mati di sini. Di teks asli dikatakan, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Yaitu Nabot, setelah dia mati dibawa pergi, maka di situ darah Nabot dijilat oleh anjing. Dalam arti, Ahab setelah mati itu dia tidak segera dikuburkan, maka darahnya akan dijilat oleh anjing dan tubuhnya juga dijilat anjing. Sesungguhnya ini adalah satu penghakiman. Maka Ahab menjawab Elia, sekarang engkau mendapatkan aku, hai musuhku. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapatkan engkau karena engkau sudah memperbudakan diri dan melakukan apa yang jahat kepada Tuhan. Ya, ia telah memperbudakan diri, tidak punya tanggapan sendiri, keputusan sendiri, tidak menyembah Tuhan, dan juga tidak sebagai pemimpin menjual harga dirinya sendiri, memperbudakkan dirinya sendiri. Maka Tuhan akan melakukan penghakiman. Dan sesudah itu di ayat 21, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan seperti orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukan di Israel. Dengan gampang kita katakan kamu dilenyapkan atau dimusnahkan keluarganya Ahab.
Tuhan dengan jelas memberitahukan kepadanya, dan aku memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. 3 keluarga ini akhirnya riwayatnya mati dengan sama. Tapi alasannya tidak sama. Keluarga Yerobeam dimusnahkan, dilenyapkan Tuhan karena dia membuat lembu emas, dan keluarga dari Baesa dia juga karena meneruskan Yerobeam, kelakuan Yerobeam melakukan lembu emas. Maka Tuhan melenyapkan keluarga Ahab itu benar. Jadi pada saat Baesa dihakimi, maka demikianlah yang tercatat. Kamu sama mencontohi orang melembu emas, maka Baesa bin Ahia demikian juga dilenyapkan. Sekarang sampai pada Ahab. Oleh karena menimbulkan sakit hati Tuhan, dan juga karena mengakibatkan orang Israel berdosa. Di depan mereka 2 orang keluarga mereka menyembelih lembu emas. Luarnya melihat mereka seperti menyembah Tuhan, tetapi sesungguhnya itu palsu. Karena Tuhan tidak mau orang membuat lembu emas. Seperti kita menyembah Tuhan, seperti orang yang itu menggantungkan kepala kambing tetapi menjual daging anjing. Jadi yaitu agama yang palsu. Dan juga mereka di situ mereka juga membunuh para nabi Tuhan dan juga melepaskan Raja Aram, sehingga lebih lagi membuatkan sakit hati Tuhan. Jadi sebagai seorang pemimpin, dia bukan hanya menghadapi masalahnya sendiri, dan juga dia harus menghadapi keturunan yang dari sebelumnya dan juga generasi berikutnya. Kalau kamu menyembah lembu emas, aku tidak tahu. Sebab aku setelah diwarisi sudah demikian. Pada saat aku mengambil dudukan ini sudah demikian, tetapi Tuhan akan minta pertanggungjawab. Basa juga demikian. Jadi di situ saling membunuh. Basa juga. Basa sering saling membunuh. Di zaman Basa, seperti Ahab, dia membunuh Ahab, merasa semua persoalan sudah selesai, tetapi tidaklah demikian, sebab Tuhan akan menuntut pada generasi berikutnya. Ahab menghadapi Nabat ini, dia akan menghadapi penghakiman yang besar. Walaupun tanpa masalah Nabot ini, dia sudah besar masalahnya. Kalau Tuhan menghitung, maka akan dihitung juga pada generasi sebelumnya dan generasi sebelumnya. Mereka akan dihitung oleh Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan
kita kepada Tuhan dan kita harus menyelesaikan masalah kita. Kita mohon Tuhan untuk menyelesaikan masalah pada generasi kita sebelumnya, generasi kita yang terdahulu. Aha meras di situ kita melihat seterusnya. Aha merendahkan diri, dia di situ puasa. Dia di situ dia mengoyakkan pakaiannya, menggunakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Sepertinya di sini melihat dia menyesal, maka Tuhan melihat dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Jadi Tuhan berfirman kepada Yilia, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka tidak akan datang malapetaka dalam zamannya. Baru pada zaman anak-anaknya akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Jadi di sini kita harus perhatikan. Dia telah membunuh orang yang takut pada Tuhan, yaitu Nabot. Tetapi Tuhan tidak membalasnya pada waktu dia di masa hidupnya. Maka di sini kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melakukan begitu banyak masalah. Seperti Ahab begitu banyak telah menyembah Baal dan Asyera, tetapi di masa hidupnya Tuhan tidak mendatangkan malapetaka. Jadi kalau kita berbuat salah, kita mengaku pada dosa, walaupun orang itu telah, kita tidak bisa mengembalikannya, tetapi kita dengan merendahkan diri, mengoyakkan diri, menggunakan kain kabung dan berkuasa dan masalah kebun anggur dan merasa tahu, Tuhan bisa terima. Di masalah lembu emas itu Tuhan tidak terima karena itu belum diselesaikan. Masalah ini bisa diselesaikan di masalah yang sebelumnya tidak bisa diterima oleh Tuhan, maka Tuhan akan menuntut tanggung jawab. Bagaimanapun kita di sini sebagai pemimpin, kita di rumah, kepala keluarga, kepala sel, kita akan menghadapi masalah ini. Pada saat agama dan kebiasaan di dunia ini mendapatkan bentrokan terhadap peraturan di bumi ini, maka kita harus mengambil keputusan. Jangan sampai kita ditindas atau kita merampas. Nabot akhirnya, walau dia di situ dia dirampas, dia dianiaya, tetapi akhirnya juga Nabot mendapatkan perhatian, diingat. Jadi sesungguhnya kedudukan kita setiap orang sama. Pada saat kita merendahkan diri, kan kita mau bertobat, maka Tuhan akan rela untuk mendekatkan pada kita. Kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan Elia, nabi, untuk memperingatinya. Sesungguhnya
Ahab menggunakan nabinya karena Tuhan ingin agar dia kembali padanya, tetapi dia tidak bertobat. Maka kita di sini harus merendahkan diri, maka Tuhan akan membantu kita. Mari mohon Tuhan untuk membantu kita. 主啊，幫助我哋，主啊，我哋單單高舉你嘅名，主啊，因為咧唯有你係真神，主啊，唯有咧你嘅名配得，哈利路亞。 Engkau yang layak. 我的神，我的王，我要稱頌你的名，我要永永遠遠稱頌你，我要天天歌頌，我要永遠讚美。 我
Puji Tuhan, Tuhan, karena Dia Maha Kuasa, Maha Esa, Dia penuh dengan kuasa. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau adalah Raja di dalam hidup kami. Engkau berkuasa untuk selamanya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengharap padamu. Engkau yang Maha Esa, Engkau penuh dengan kuasa, Engkau penuh dengan kekuatan. Segala kehormatan, kemuliaan adalah milik-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan memuji-Mu. Allah Bapa, kami datang di hadapan, kami memuji-Mu. Engkau yang maha tinggi, Engkau yang berkuasa, Engkau yang menjadi Raja. Tuhan, kami berterima kasih bagaimanapun apa yang terjadi, walaupun bagaimanapun kesulitan itu, Engkaulah yang tetap untuk berkuasa. Kami berharap padamu. Tuhan, kami berterima kasih karena ada Engkau, kami penuh dengan harapan. Karena ada Engkau, kami tidak takut. Karena Engkau, ya Tuhan, tolonglah kami, ya Tuhan, dengan iman mata untuk melihat-Mu, memandang-Mu, dan berpegang padamu. Terima kasih Tuhan. Di ayat kedua, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya menjadi kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberi kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau tidak suka, aku akan membayar harga kepadamu dengan uang. Ahab mempunyai keinginan sendiri, kebun anggur, dan punya rencana untuk menjadikan kebun sayur. Ini adalah kerinduan Ahab dan harapan dari Ahab. Tetapi adakah sesuatu, Ahab tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi keputusan diambil oleh Isabel. Kita merenungkan di dalam hidup kita, adakah kita cita-cita kita atau rencana kita, keinginan kita, apakah itu baik atau baik? Atau kamu demi untuk keinginanmu, cita-citamu, harapanmu, kamu menggunakan tidak bisa melepas. Kalau tidak bisa mendapatkannya, kamu tidak mau putus asa, kamu tidak menyerah. Kita mohon Tuhan untuk menerangi kita. Kita mohon agar firman-Mu, ya Tuhan, untuk menerangi kami di dalam kehidupan Ahab. Adakah seperti kami menginginkan sesuatu, kami tidak bisa mendapatkannya sendiri, kami tidak mau, kami menggunakan cara kami sendiri, atau karena keinginan kami tidak terpenuhi, maka kami menjadi kesal dan menjadi gusar. Tuhan, kami mohon Engkau menerangi kami di dalam hidup kami. Adakah yang seperti Ahab? Ahab mempunyai kuasa sebagai raja dan negara. Dia di 11 suku
mendapatkan kuasa, tetapi tidak saat dia tidak mendapatkan kebun anggur, dia dengan gelisah dan gusar tidur, menelungkupkan mukanya, tidak mau makan, berbaring di tempat tidurnya. Saudara semua, dalam hidup kita punya Tuhan. Tuhan memberikan, kita punya Tuhan yang memberikan segala sesuatu pada kita. Tetapi di dalam hidup kita ada kata tetapi. Aku dalam doa, Tuhan memberikan satu gambaran di keluarga, karena perekonomian susah di sini membuatkan kamu gelisah, dan di dalam pekerjaanmu kamu tidak naik pangkat, seperti tidak dihargai Tuhan, seperti orang lain mendapatkan penghargaan yang lebih besar, maka hatimu kesal. Tetapi sehingga ini membuatmu hatimu kesal, sehingga kamu tidak bisa menikmati berkat dalam yang diberikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersuara bagi hatimu, berbaliklah, baliklah, percaya diri, baliklah, bangunlah, jangan memuaskan keinginan di matamu, jangan menuruti keinginanmu, sehingga akan menyebabkan kepada keturunanmu yang berikutnya. Kalau kamu merasa ini adalah kamu, sujudlah pada Tuhan. Kata pada Tuhan, Tuhan, aku berikan segala keinginanku, harapanku kepadamu. Tuhan, aku ingin agar anak-anakku untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, di tempat kerja, di hadapan bos kami, apakah kami memuliakan nama-Mu? Tuhan, ini adalah keinginan kami ingin mendapatkan muka. Kita mohon pada Tuhan, Tuhan akan melihat orang yang rendah diri, hati yang menderita. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Hati yang bertobat. Tuhan, beri kami hati yang bertobat. Kami tidak mau tamak ya Tuhan. Kami tidak mau segar, kami tidak mau menuruti akan keinginan mata kami Tuhan, agar keturunan kami berikutnya tidak mendapat karena ini sehingga mendapatkan kutukan. Tuhan, kami tidak mau ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang di atas kami. Allah Bapa, kami mengikuti Engkau. Tuhan, kami mengikuti perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami lepaskan segala keinginan kami, segala rencana kami Tuhan. Kami lepaskan semua. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Karena Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau bertobat ya Bapa. Daripada nafsu kami Tuhan, ada kalanya karena nafsu ini kami ingin berhasil dan mendapatkan, dan juga kami selalu merasa tidak puas, baik
di rumah atau perabot rumah kami atau segala satunya dalam karena nafsu mata kami, di dalam pekerjaan kami mendapatkan kesuksesan, sedikit tidak sukses kami pun menggerutu. Kami menggerutu, menyalahkan Engkau, menyalahkan keadaan. Kami tidak bisa bersyukur. Tuhan, di dalam hati kami terus untuk meminta, dan ini semua karena untuk nafsu mata kami, dan juga di dalam mengembala pun Tuhan kami pun bisa menggerutu. Kami bisa kesal. Tuhan, merasakan diri gagal. Kami tidak sanggup melakukan apa keinginan kami. Kami sering-sering berfokus pada pandangan mata kami sendiri. Tuhan, segala sesuatunya ini sehingga kami tidak bisa melihat akan Engkau, melihat kepuasan yang ada darimu Tuhan. Dan kami tidak bisa merasakan akan janjimu yang ada di dalam hidup kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku akan kesalahan ini. Kami tidak mau terus ditarik akan semuanya itu. Dan di dalam kami mohon agar firman-Mu untuk membersihkan kami, mengajar kami. Tuhan, kami ingin ada kebenaran dari-Mu agar kami tidak seperti anak kecil. Pada saat kami tidak bisa mendapatkannya, kami jatuh. Tuhan, kami perlu bantuan dari-Mu. Kita buat satu langkah profetik. Segala yang tidak harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita, kita ambil di tangan kita. Kamu ingin berhasil seperti orang tua juga ingin kamu berhasil, tetapi ini seperti satu beban. Baik itu keuangan, baik keuntungan, semuanya itu kita ambil, kita letakkan di tangan kita. Tuhan, kata pada Tuhan, Tuhan, inilah kebebasan dari kami. Kami serahkan kepadamu. Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu. Kami serahkan di tangan-Mu. Kami taat, kami tunduk seluruhnya padamu, seluruhnya padamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Allah kami. Kami segala sesuatu yang ada pada kami adalah pemberian dari-Mu. Hidup kami adalah pemberian dari-Mu. Dan Tuhan, apa yang ada pada kami, harapan kami, rencana kami, seluruhnya kami serahkan padamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit menyembah Tuhan. 全然为你，如同香膏倾倒，无悔的付出，只愿你心的满足。我生命气息。 全然为你，如同香膏倾倒，全心来献上最深刻真挚的爱。我生命气息。 全然为你，如同香膏倾倒，无悔的付出，是愿。
kami mau mempersembahkan kasih yang kami sukai, yang keinginan kami serahkan kepadamu. Tuhan, pada saat ada bentrokan dalam peraturan atau agama, Tuhan, kami harus mengambil keputusan. Ada kalanya kami mengambil keputusan kami salah. Kadangkala kami merasa keputusan kami itu benar, tetapi malah kami terpeleset. Kami mengambil keputusan yang salah. Pada saat ada kalanya kami tidak bisa berdiri pada kebenaran. Saudara semua, Tuhan terus memberitahu pada kita, pada saat kita merendahkan diri di hadapannya, Tuhan mengampuni dosa kita. Dan juga pada saat terhadap atasan kita mendapatkan penindasan, kita yang ditindas. Baik saudara semua, apapun yang kamu hadapi, kamu berdoa pada Tuhan. Pada saat kamu telah berbuat salah, mohonlah pengampunan dari Tuhan. 我哋一齊咧，你去同神去禱告。主啊，愿在末后的世代当中。 Tuhan, di zamannya jahat ini kami mohon padamu. Kami mohon, kami seperti Nabot yang takut akan Engkau. Aku takut akan Tuhan. Aku meninggikan Tuhan. Tuhan, kami mohon padamu Tuhan. Kami berkata kepada hati kami, Tuhan, hatiku, Engkau harus takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada segala sesuatu yang dari memberikan milik pusaka yang milikku kepada orang lain. Tuhan, kami tidak mau menghindarkan Engkau pada kami walaupun kami ditindas. Tuhan, kiranya semua ini Tuhan berikan kepada gereja-Mu Tuhan, agar selalu berpegang kepada peraturan dan perintah-perintah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mendirikan gereja-Mu di dunia ini sebagai orang yang takut, jemaat yang takut akan Tuhan. Seluruh bumi harus takut akan Tuhan. Mohon Engkau mengurapi kami setiap orang, mengurapi saudara-saudara kami semua. Haleluya. 在你面前站立，敬畏站立，在你面前敬畏站立，在你宣告，敬畏站立，在你面前，敬畏站立，在你面前。
kita terima berkat pakai bersama. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan kami sebagai nabi dan pastor, memberkati saudara-saudari semua baik di mana berada, termasuk saya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kamu mungkin orang yang dites atau kamu sendiri orang yang sebagai pemimpin, baik engkau sebagai pemimpin baik di gereja maupun di tempat kerja, dimanapun kamu berada, kamu memiliki hati yang hormat akan Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, dan di dalammu kamu tidak menghindar apapun yang terjadi, baik pada saat kamu menghadapi bentrokan. Engkau di hadapan Tuhan tetap tegar untuk berdiri di hadapan Tuhan. Engkau apapun tidak akan takut. Kamu hanya takut akan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Segala harapanmu dan cita-citamu, termasuk saya sendiri, kamu punya harapan dan saya pun punya harapan, punya keinginan dan punya rencana. Tuhan, kami segala harapan, cita-cita kami adalah perjanjian darimu dan Engkau yang pelihara. Kami serahkan semua ini di dalam kepadamu. Aku tidak mau terlalu banyak, aku mau. Tuhan Yesus, semua ini adalah rencanamu. Ini adalah pekerjaanmu dan keinginanmu. Tuhan, tolonglah kami, termasuk saudara-saudara kami, dan termasuk sendiri, dan apa yang ada di hati kami, yang apa kami harapkan, yang kami inginkan adalah keinginan dan harapan, keinginan kehendak darimu Tuhan. Dan segala harapan ingin kini datang darimu Tuhan. Mohon Engkau membantu kami, berkatilah kami setiap orang, selamat dimanapun kami berada. Tuhan berkatimu, memenuhi kami setiap kami dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati dan mendengar doa kami. Amin.